Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal Mukarram, the alims, the honorable ulama, the founder of the Akmaliyah Khatulistiwa Council. We respect religious figures, community figures, elders whom we respect. A level of management of the Akmaliyah Khatulistiwa Assembly. And our respected guests are Salikin Salika rahimakumullah. First of all, we would like to express our thanks to the Prince of Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the blessings that have been abundantly given to all of you, so that this evening, today we can still gather together in this noble assembly. Then prayers and greetings may be poured out on our Lord, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, along with family, friends, and the community. And hopefully, we will all be among the ummah. We will receive intersection in Yaumul Qiyamah in the future. Amin ya Rabbal Alamin. Ladies and gentlemen, Salikin Salika rahimakumullah. Next, so that this event can be realized quickly, we will read out the entire series of events that we will carry out this evening. The series of events are: the first event is the opening. The second event is the reading of the holy verses of the Al-Quranul Karim. The third event, zikir and special tahlil. The fourth event is a speech from representative of the management. The fifth event is Muqaddimah. The sixth event is race time. The seventh event continue with Mau'idatul Hasanah. The eighth event, Kitabah, is the response and evaluation from the father builder and formation of the next steps of the Kitabah sermon. The final event is the final, which will be closing with a prayer. That's the series of events that we will carry out this evening. To shorten the time, let's open this sermon with an Ummul Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratal mukarram al-alimul ulama alladzi nukarrimuhu Raisul Majlis Katulistiwa Akmaliyah alladzi nakhtarimuhu syakhsiyatid diniyah wa qadatul mujtami' alladzi nakhtarimuhu jami'ul idaratin walladzi nakhtarimuhu hadirin as-salikin as-salikah rahimakumullah. Awalan nahmaduhu wa nashkurullaha ta'ala azza wa jalla alladhi qad wahabna ni'matan kathirah hatta an najtami'a fi hadzal majlisil kiram. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la'allana jami'a bima fi dhalikal majmu'ati syafa'ati amin ya rabbal alamin. Hadirin as-salikin as-salikah rahimakumullah. Thumma yatahaqqaqul hadithi 'alal barnamij fa asmahu lana an naqra'a tartibal barnamij fi hadzal lail. Al barnamijul awal al iftitah wal barnamijul tsani qira'atul Qur'an wal barnamijul tsalits qira'atut tahlil. Thumma nuwasilul barnamijur rabi kalimatut tarhibiyah mim mudir wal barnamijul khamis al muqaddimah wal barnamijus sadis al istirahah. Thumma al barnamijus sabi' mau'izatul hasanah wal barnamijus thamin ar-rada wa taqyim min munshi wa kadzalika tashkilud dubatil muqabilain. Thumma intaha bil barnamijut tasi ad-du'a'u wal khitam. Hadza tartibul barnamij allati sanunafidhu al-lail liikhtisaril waqti. Da'una nafathul barnamijul lail biqira'atil ummil kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, Bapak Pembina Majelis Katulistiwa Akmaliyah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, pini sepuh, yang kami hormati seluruh jajaran kepengurusan Majelis Katulistiwa Akmaliyah, dan yang kami hormati hadirin salikin wassalikah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah melimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah di majlis yang mulia ini. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan umatnya,
Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salikin wassalikah rahimakumullah. Selanjutnya, agar segera terwujudnya acara, kami akan membacakan seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan bersama. Adapun rangkaian acara tersebut ialah: acara yang pertama, pembukaan; acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; acara yang ketiga, zikir dan tahlil khususi; acara yang keempat, sambutan dari perwakilan pengurus; kemudian acara yang kelima, muqaddimah. Istirahat menempati acara yang keenam, dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, mau'idatul hasanah. Acara yang kedelapan, tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina serta pembentukan petugas khitbah selanjutnya. Kemudian diakhiri dengan acara yang kesembilan, doa plus penutup. Demikianlah serangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Marilah kita buka acara khitbah ini dengan membaca Ummul Kitab. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ladies and gentlemen, salikin salikah rahimakumullah. The next event is the reading of the holy verses of the Al-Quranul Karim. The first reading of the holy verse of the Quran will be read by our Mr. Setiono. To him at the time and place we invite. Hadirin as-salikin as-salikah rahimakumullah. Thumma nuwassilul barnamijul thani, qira'atul Qur'an, allati sayaqra'u akhinal karim Setiono, alaihi falyatafaddal mashkuran. Salikin wassalika, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Setiono. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila lailam minal masjidil harami
المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second reading of the Holy Quran verse will be read by Mr. Sutadi. We invite him to the time and place. القراءة التالية للقرآن بعده من أخينا الكريم ستدي عليه فليتفضل مشكورا. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang kedua akan dilantunkan oleh Saudara Sutadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن
Allah yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa yahdhurkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Setiono and Mr. Sutati, who have read the holy verses of the Quran melodiously and beautifully. Hopefully, we will all be given the ability to understand the meaning contained therein. شكرا عليهما ولعلنا أن نفهم فيهما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Bapak Sutadi dan Bapak Setiono. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Entering the three event, namely the zikir and tahlil khususi, which will be led by Mr. Muhtar Ansori. We invite him to the time and place. يدخل البرنامج الثالث التهليل الخصوصي الذي سيقوده الأستاذ مختار أنصري. عليه فليتفضل مشكورا. Memasuki acara yang ketiga, zikir dan tahlil khususi yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhtar Ansori. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر محمد جنيد البغدادي وخصوصا yang sendiri معلم صاحب عبد الحليم وخصوصا بهي إبراهيم وأزواجهم وذرياتهم وآلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة جماهير القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا حبايبنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وشيخنا ولما جنت زمنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك وبقربك ومعرفتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عن روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آل محمد تحية والسلام أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله
إله إلا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله وسره وبذاته وبوجوده وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو سر الله يا هو ذات الله يا هو وجود الله يا هو أسماء الله يا هو صفات الله يا هو أفعال الله يا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على روح نبينا محمد في الأرواح وصل وسلم على جسد نبينا محمد في الجسد وصل وسلم على قبر نبينا محمد في القبور وصل وسلم على تراب نبينا محمد في الأتراب حسبي الله وقل هو الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بلغ روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thus, the zikir and tahlil khususi have been completed, and we thank you to Al-Ustad Muhtar Ansori. Huwal halut tahlilul khususiyah. Syukron ilal Ustad Muhtar Ansori.
Demikianlah zikir dan tahlil khususi telah kita laksanakan bersama, dan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Muhtar Ansari. For the next event, there will be a speech from representative of the management, which will be delivered by our Mr. Abdul Kohar, to whom we have invited the time and place. والبرنامج الرابع كلمة الترحيبية من مدير إلى أخينا الكريم عبد القهر تفضل عليه مشكورا. Untuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari perwakilan pengurus yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Kohar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus panjenenganipun beliau Simbah Ali Sodikin selaku pengasuh Pondok Pesantren Akmaliyah Kalbar ingkang tansah kaula lan panjenengan takzimi. Para bapak-bapak, salikin salikah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di majelis Akmaliyah Kalbar ini. Selawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua besok mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Salikin dan salikah yang saya hormati, di sini perlu saya sampaikan bahwasanya dalam kepengurusan Pondok Pesantren Akmaliyah Kalbar ini memberikan fasilitas atau media latihan hitobah ini agar supaya para salikin maupun dan salikah semua bisa menggunakan sarana dan prasarana ini untuk betul-betul berlatih
semaksimal mungkin. Maka dari itu kami mewakili kepengurusan sudah menyediakan suatu media untuk berlatih bersama-sama, baik melatih mental kita maupun ilmu yang kita dapat di dalam Pondok Pesantren Akmaliyah Kalbar ini. Dan kami sebagai kepengurusan mudah-mudahan kita semua baik salikin maupun salikahnya bisa memanfaatkan media yang kami sediakan ini. Salikin dan salikah yang saya hormati, untuk selanjutnya kami mewakili dari pengurus Pondok Pesantren Akmaliyah Kalbar ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan baik yang berbentuk apapun. Kami dari kepengurusan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Selanjutnya yaitu kami mewakili dari pengurus Pondok Pesantren Akmaliyah Kalbar ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menyambut kedatangan para salikin dan salikah dalam penyediaan tempat dan sebagainya mungkin masih banyak kekurangan. Kami mewakili dari kepengurusan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the speech from representative of the management, which was delivered by Mr. Abdul Kohar. Huwal halu kalimatut tarhibiyah min mudir min akhinal karim Abdul Kohar. Demikianlah kata sambutan dari pengurus yang telah disampaikan oleh Saudara Abdul Kohar. Then we will continue with the 5 event, namely the Muqaddimah, which will be conferred by Al-Ustad Ahmad Midin. At the time and place we invite to him. ثم نواصل البرنامج الخامس المقدمة التي سيبلغ الأستاذ أحمد مدين عليه فليتفضل مشكورا. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu Muqaddimah yang akan disampaikan oleh Al-Ustad Ahmad Midin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh pini sepuh ingkang kula hormati, wa nahussu bi dzikri khassatan khassah ila Mr. Ali Sadikin, sami'na wa ata'na, dan kepada jajaran kepengurusan Majelis Thariqah Akmaliyah Katulistiwa Kalimantan Barat yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada salikin dan salikah, saudara-saudari kami yang berbahagia pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kami haturkan thank you very much kepada saudara-saudari MC yang telah memperkenankan diri kami untuk sekedar mencurahkan apa yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salikin dan salikah yang kami hormati, di sini S3 saja, santai, serius, sukses. Santai saja, serius, tapi sukses nantinya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin salikin dan salikah, saudaraku semuanya yang berbahagia, tadi telah disinggung oleh warasatul mursyid bahwa ada dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berangkat dari itu, kita sudah mempunyai ilmu yakin bahwa akhirat itu pasti ada. Oleh karena itu, kelak di hari kiamat, di akhirat nanti, tidak akan bergeser sejengkal pun kaki seorang hamba sebelum dipertanggungjawabkan 4 hal. What is that? Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang telah diberikan itu dipergunakan atau dihabiskan di mana? Kadang kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, 30 kah, 20 kah, 40 kah, bahkan sampai 100 tahun, mulai dari akil balik sampai meninggal dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita berleha-leha, kadang kita lalai dan lupa bahwa umur itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sedangkan malaikat maut itu tidak ada lalai dan lupa. Seorang Nabi Yakub alaihi salam, ketika ajal akan menjemput beliau bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kalau memang ajal akan menjemputku, mengapa Allah tidak memberitahu aku? Kemudian malaikat maut menjawab, sudah diberitahu. Kemudian melalui apa? Perubahan pada fisik diri manusia itu sendiri. Uban yang sudah menjamur, mata yang sudah mulai lamur, telinga yang sudah menjamur, yang sudah kabur pendengarannya, bahkan kita untuk ngomong pun kadang-kadang sering ngelantur.
Itu adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan kedapatan tamu yang tidak diundang, yaitu malaikat maut. William Shakespeare pernah mengatakan di dalam bukunya, time of life is short. Waktu itu sangat singkat. Waktu itu sangat singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Kemarin masih anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Sangat singkat. Oleh karena itu, karena sangat singkat ini, mari kita manfaatkan umur kita untuk mengoleksi kebaikan atau mengoleksi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, khairukum man tola umrihi hasanatun malun. Sebagus-bagusnya kalian adalah umur yang panjang di mana di dalamnya diisi dengan kebaikan. Ini yang pertama. Jadi umur ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salikin dan salikah yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, ansababihi fima abnahu. Masa mudamu yang telah diberikan oleh Allah itu akan juga dimintai pertanggungjawaban. Apakah umur mudamu itu hanya untuk hura-hura, ataukah umur mudamu itu bermanfaat? Dulu kalau zaman sekarang selebritis lah. Ada sebuah cerita, ada seorang yang bernama Malik bin Dinar. Beliau orang kaya. Sewaktu-waktu pada waktu malam, Malik bin Dinar ini mengadakan pesta. Kemudian pada malam itu datang seorang pengemis. Kemudian pengemis ini bertanya kepada penjaga pintu, "Wahai penjaga pintu, siapakah yang mempunyai rumah ini?" "Bos kami." "Siapa?" "Malik bin Dinar." "Kaya, kaya." "Selebritis, selebritis." "Seorang hamba ataukah orang merdeka?" "Orang merdeka." "Kalau seorang hamba tidak mungkin mengadakan pesta semewah ini." Bilang kepada bos kamu, Malik bin Dinar, kalau seorang hamba tidak akan mungkin pekerjaannya seperti itu, tapi kalau orang yang merdeka, karena orang yang merdeka terlarang tidak terlarang, tercegah tidak tercegah untuk mengadakan hura-hura, pesta mewah-mewahan, mabuk-mabukan. Tapi kalau dia hamba Allah, tidak akan seperti itu pekerjaannya. Kemudian penjaga pintu ini menyampaikan kepada Malik bin Dinar. Mendengar kata-kata penjaga pintu ini, Malik bin Dinar tercengang, termenung dalam. Kemudian di dalam mimpinya bermimpi kiamat. Kemudian Malik bin Dinar ingin dimasukkan ke dalam neraka. Berkat dengan itu, mimpi itu, Malik bin Dinar taubat sehingga menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Oleh karena itu, mumpung masih muda, mari kita manfaatkan masa mudamu untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya ada cilik-cilik ayo ngaji, nek wis gede supaya aji. Sebenarnya alam ini sudah
menggerakkan kepada kita untuk berpikir. Cobalah ada sebuah kayu ditanam, masih kecil, pokoknya masih kecil, ditanam, bengkok, diluruskan bisa. Tapi kalau sudah tua, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Oleh karena itu masa mudamu mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Salikin dan salikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an ilmihi fima ilmabi, ilmumu dimanfaatkan untuk apa? Apakah ilmu itu dimanfaatkan untuk mencerdaskan umat atau membodohi umat yang sudah bodoh? Ini ilmu. Makanya ilmu ini sangat erat kaitannya dengan apa yang tidak kita ketahui. Itu namanya ilmu. Makanya di dalam hadis Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ilmu. Bagaimana kita wajib mencari ilmu sampai kita mati atau kita sampai meninggal dunia. Itu wajib. Tapi kadang-kadang kita kalah. Kalah dengan siapa? Dengan setan. Kadang-kadang ada datang ngaji, kadang-kadang datang setan nggak ngaji. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, mari dengan adanya sarana pengajian ini, ngaji online ini, torekoh ini, mari kita manfaatkan. Dan mudah-mudahan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa untuk selalu aktif di dalam mencari ilmu. Hadirin salikin dan salikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, nggak usah panjang-panjang, banyak yang udah ngantuk. Wa an malihi ainan iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang terakhir, ini sangat penting, mohon diperhatikan. Jadi yang terakhir yang akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah adalah hartamu dari mana dan kemana. Diingat, dari ilmu, umur, kemudian masa muda, cuma satu pertanyaannya, kemana? Tapi pada harta ini yang ditanyakan dari mana, kemana? Dari mana asalnya, dikeluarkan kemana harta itu? Ada kalanya datangnya dari tidak baik, dikeluarkan pada hal-hal yang bermanfaat. Misalkan dapat colongan, misalkan disumbangkan ke masjid. Ini kan ada dua hal. Pertama, tidak baik, tapi dikeluarkannya untuk tidak untuk yang baik. Ada juga dari yang baik ke tidak baik, ke hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, akan tetapi keduanya ini tidak mungkin, impossible. Keduanya ini impossible. Jadi dari mana kemudian kemana? Kalau dalam bahasa Inggrisnya where and where, sama ya. Di sini makanya kita dalam mencari harta
kalau dalam sudah menyinggung harta, di dalam otak kita pasti berkisar pada uang dan yang lain. Pasti itu sudah. Akan tetapi kan banyak yang dinamakan harta, sudah kita ketahui bersama, harta itu sama dengan dunia. Dunia itu sama dengan titik-titik-titik, banyak macamnya dunia. Anak dunia, pasangan dunia. Ini jadi dari mana dan kemana. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekelumit ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan khususnya kepada kita sesama, sejalan, sesaudara, sepenanggungan, seperjuangan salikin dan salikah di Thariqah Akmaliyah Khatulistiwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan selalu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah, baik itu dari ucap, baik itu dari tingkah dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami hanya manusia biasa, hanya pendosa. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Al Ustad Ahmad Midin. Hopefully we can all learn from what he said. Syukran ilal Ustaz Ahmad Midin. Asa ayyang fa'a kullama sami'na. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Ahmad Midin. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. The next event is choice time. Wasilul barnamijus sadis al-istiraha. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Ladies and gentlemen, salikin salikah rahimakumullah. We send that's all from the break. Let's continue on to the seventh event. The event is Mau'idatul Hasanah, which will be conferred by our Al-Ustad Habibur Rahman. At the time and place we invite Hadirin as-salikin as-salikah rahimakumullah. Ladaina ma yakfi min waqtir roha. Thumma nuwassilul barnamijus sabi' mau'idatul hasanah allati sayuballighu al-Ustaz Habibur Rahman. Tafaddal alaihi mashkuran. Hadirin salikin wassalikah rahimakumullah. Waktu istirahat kami cukupkan sekian. Kami lanjutkan acara yang ketujuh, Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustad Habibur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wahdara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama
wa fadla minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum maladzatal mahabbati wa adallahum haqiqatal asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min dzatihi wa minhu jami'ul asya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang kita semua tunggu fatwanya, yang kami hormati pembina Majelis Khatulistiwa Akmaliyah beserta pengurusnya, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris hingga bendahara. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beristiqomah melanjutkan dakwah dari mursyid kita Syekh Maulana Ismul Waton. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesepuh bini sepuh mulai dari Dusun Gonggang, Soak Pram, Tran 4, Tran BHD serta Tapang Dulang yang kami hormati. Tidak lupa kepada semua hadirin dan hadirat, salikin dan salikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam jasmani maupun rohani dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita semua di sini di dalam melatih mulai dari mental, kita bisa istiqomah melanjutkan apa yang sudah menjadi program dari Bapak Pembina dan pengurus. Sholawatullahi wassalamuhu sudah pasti tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khotamil anbiya, penutup semua nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah melalui guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini kami tidak menyiapkan materi yang panjang banyak, itu tidak, karena prinsipnya orang pidato, prinsipnya orang dakwah mengurai ilmu. Itu daripada panjang masuk separuh, mending pendek masuk semua. Dawa mlebu separuh karo cendak tapi mlebu kabeh, niku pilih endi? Dawa kabeh kuwi pilihan piye? Nah, ibu-ibu mesti paham. Dadi teng mriki sithik mawon neng insyaallah mlebu kabeh, mlebu nang pikiran, mlebu nang ati, sehingga ilmu itu bermanfaat untuk kita pribadi dan keluarga. Itu minimalnya.
Tadi dari saudara kami, saudara kita Ahmad sapa nggih? Biasane niku Cak Imam. Dadi rada Ahmad Midin ya niku sudah banyak sekali mengurai, memberikan nasihat untuk bekal sebenarnya tuh. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Di sini kami hanya ingin melanjutkan. Beberapa waktu yang lalu kami membawakan sebuah kalam hikmah ya. Kalam hikmah yang setiap malam Sabtu kemarin itu kita kaji bersama-sama di majelis ini, yang bunyinya min alamatil itimati alal amali nuqsanur roja'i inda wujudi jalal, yang artinya begini kurang lebih: orang yang bersandar kepada amal, satu, orang yang bersandar pada ilmu, dua, orang yang bersandar kepada selain Allah itu mempunyai dua resiko, dua ujung titik final. Apa itu? Yang pertama, kalau berhasil dia akan menjadi sombong. Karena apa? Karena diawali dengan penyadaran ilmu, penyadaran amal. Akan menjadi sombong, bangga diri karena merasa usahanya sukses, usahanya tercapai. Ini resiko yang paling fatal. Makanya di kalam hikmah ini tidak diperbolehkan untuk menyandarkan ilmu maupun amal. Yang kedua, efeknya itu akan menjadi putus asa ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diharap dari amal itu. Dua hal itu yang akan menjadi fatal. Makanya nuqsanur roja indal wujudi jalal. Intinya tentang mriku. Lah terus bagaimana untuk beramal supaya amal itu membekas, mempunyai efek yang positif, bukan efek yang negatif? Ada beberapa tahapan. Kita tengok ya cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat malam, Pak, Bu ya, beliau itu kalau sholat malam itu tidak di masjid, cuman sholat malam di rumah beliau sendiri. Setelah berjalannya waktu, ada sahabat itu yang bertanya pada dirinya sendiri, ini Nabi kok nggak pernah sholat malamnya di masjid, ini ada apa? Setelah penasaran, sahabat ini Sayyidina Abbas namanya nih, ini malam-malam ke rumah beliau mau menengok beliau itu sholatnya seperti apa. Setelah sampai rumah beliau, Sayyidina Abbas sahabatnya beliau ini mengikuti gerakan sholatnya beliau karena menjadi makmum. Setelah mengikuti itu, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Lah pikirannya Sayyidina Abbas itu kalau surat Al-Baqarah selesai mungkin terus ruku, tapi tidak, dilanjutkan surat Ali Imran. Setelah surat Ali Imran selesai, Nabi ini juga tidak ruku, tapi melanjutkan surat yang lain, bisa Al-A'raf atau kalau nggak salah tuh 5 surat tuh panjang-panjang. Setelah selesai, nggak bertanya kok sholatnya panjang amat. Nah,
nggak bertanya, langsung pulang. Jadi sholat satu malam dengan beliau itu langsung kapok Pak. Kayak salikin salikah dusun gonggangi langsung kapok. Jadi kalau di update status itu ada 2 orang, kemarin ada 3 orang, itu imamnya juga beda itu. Ya, imamnya juga berapa? Karipan juga, kesetrum yang lain yang karipan itu, makanya tidak iso ini kemakat nih, ben nyetrum kancane. Niku. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Nabi itu sholat bisa sekusuk itu, bisa seasik itu, bisa seringan itu, dan itu dinikmati oleh beliau? Ini pertanyaan besar loh, karena kita sendiri belum pernah mungkin ya merasakan sholat itu senikmat itu. Jawabannya ada di keterangan Hikam Ibnu Athaillah ini di malam Sabtu. Di situ dijelaskan begini, ada 4 tahapan Pak, 3 sebenarnya itu. Orang yang sudah sampai pada hakikat Islam, maka dia tidak akan mampu berhenti dari amal. Nah, tidak mampu berhentinya dari amal ini begini, ini bisa dilatar belakangi oleh karena hukum, misalnya sholat fardu ya, karena hukumnya wajib maka tidak berani meninggalkan. Itu langkah pertama. Seterusnya teorinya banyak Pak. Yang penting jangan meninggalkan sholat dulu, karena sholat itu untuk tahapan pertama harus dipaksakan supaya kita stabil dulu. Kalau masih labil itu nggak bisa, khusyuk itu nggak bisa. Begitu juga dikiran itu khusyuk juga nggak bisa. Yang kedua harus sampai pada hakikat iman. Sebenarnya urutannya iman, Islam, ihsan Pak, tapi dibalik pun juga bisa. Orang yang sudah sampai pada hakikat iman, maka dia tidak mampu berpaling dari amal. Tidak mampu berpaling itu bagaimana? Jadi di dalam sholat misalnya amalnya itu, dia tidak, di dalam pikirannya itu tidak memikirkan yang lain. Itu namanya berpaling. Seperti berpaling anak kepada orang tua, dari orang tua itu akan berpaling, berselingkuh namanya. Itu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu nanti akan bisa sedikit demi sedikit merasakan nikmatnya sholat atau ibadah. Yang ketiga, orang yang sudah sampai pada hakikat ihsan itu tidak mampu berpaling kepada seorang jua pun. Maksudnya seorang jua pun itu selalu berhadapan dengan Allah. Ini berat Pak, berat karena kita harus menggunakan suhud dan musyahadah di dalam sholatnya. Suhud itu memandang gerakan apapun, memandang atau merasakan ucapan apapun itu harus dari Allah, tidak dari yang lain. Itu disebut dengan suhud musyahadah, metode tauhid seperti itu. Karena apa? Karena ihsan ini dijelaskan dalam hadis itu banyak sekali. Mahwal ihsan ang ta'budallaha ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu menghadirkan Allah, itu langkah pertama harus menghadirkan Allah dulu. Kemudian kalau tidak mampu menghadirkan Allah, maka seolah-olah Allah melihat kita. Seolah-olah Allah melihat kita, dan itu pasti sebenarnya Allah itu melihat kita, cuman keyakinan kita itu belum sampai gitu. Kemudian baru ikhlas, kemudian itu baru takwa. Ihsan itu wujudnya Islam dan iman Pak, wujudnya Islam dan iman.
wujudnya iman dan Islam, kita balik lagi, itu ihsan. Ihsan itu nanti arah bermahkotakan insan kamil atau takwa ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena ini tahapan ada tiga tahapan ya. Dan kami tidak akan melanjutkannya karena masih nanti triwulan akan kita bahas lagi. Nah, mudah-mudahan kita semua walaupun sedikit ya, sedikit itu bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari kajian malam Ahad, kajian malam Sabtu, kajian malam Minggu. Nah, mungkin dari saya cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like thanks to Al Ustadz Habibur Rahman, so that it will be easy for all of you to understand, especially to put it into practice. Nashkuru syukran kathiran ala al-Ustadz Habibur Rahman. Na'mulu an natamakkana jami'a min fahmi dhalika wa mumarasatihi bisyaklin khas. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Habibur Rahman. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. The next event, namely the 8th event, is the response and evaluation from the supervisor and the formation of the next sermon officer. To Mr. Ali Sodikin, with all due respect, we welcome at the time and place. ثم البرنامج الثامن الردى والتقييم من منشئ، وكذلك تشكيل الضباط المقبلين إلى صاحب الفضيلة شيخنا علي صديق. Tafadhal alaihi mashkuran. Acara selanjutnya yaitu acara yang ke-8, tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina serta pembentukan petugas hitobah selanjutnya. Kepada Bapak Ali Sodikin, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang saya hormati, kepada para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh, ugi ingkang dipun sepahaken. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, salikin salikah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bilih ing dalu niki kula lan para panjenengan sedaya tasih dipun paringi mapinten-pinten kenikmatan saking ngersanipun
katite ing dalu niki kula lan para panjenengan sedaya saged ngrawuh wonten ing majelis taklim Katulistiwa Kalimantan Barat dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan seluruh umat Islam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dalu niki kula kapurih ngawontenaken pembentukan petugas kitobah yang akan datang dan sekaligus evaluasi acara pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, seperti biasa, yaitu pembentukan dulu baru evaluasi. Untuk MC saya serahkan kembali kepada Ustadz Usman untuk mencari siapa yang mau dipercaya atau ditampilkan bulan depan. Untuk Qori saya serahkan kembali kepada Ustadz Heri, siapa anggotanya yang mau ditampilkan bulan depan. Tahlil saya serahkan kepada Saudara Habibur Rahman, siapa-siapa yang dipercaya untuk tampil di bulan depan. Untuk sambutan saya serahkan kepada Bapak Ketua, Bapak Sujantoyo. Siapa? Tolong anggotanya dicari. Siapa yang mau tampil di bulan depan. Selanjutnya, muqaddimah. Saya pilih dari sini, mudah-mudahan beliaunya siap, yaitu Ustadz Heri untuk muqaddimah bulan depan. Ini double tugas, karena tugas untuk mencari anggota Qori dan sekaligus tugas untuk muqaddimah. Mau'idatul hasanah saya mintakan kepada Bapak Ustadz Zubaidi untuk bulan depan. Doa nanti bisa Bapak Ustadz Mukhtar Angsori dari PHD Tran 2. Cukup Pak Ketua? Selanjutnya evaluasi pada malam hari ini, terutama di bagian MC sudah lumayan bagus, karena yang paling nampak perkembangannya adalah di bagian MC ini. Mudah-mudahan kepada ibu-ibu yang ditunjuk atau bapak-bapak yang ditunjuk untuk membawakan MC ini tidak berkeberatan, dan mudah-mudahan nantinya bermanfaat di daerahnya masing-masing. Itu harapan saya. Untuk Qori juga sudah lumayan, karena dulu Pak di sini sangatlah susah
untuk mencari orang yang bisa membaca Quran dengan seni baca Al-Quran itu sangat susah. Karena ada belajar inilah baru ada bibit-bibit yang sekiranya bisa untuk dipakai di acara-acara pengajian meskipun baru tingkat dasar. Tapi alhamdulillah, karena kalau tidak ada latihan mungkin sampai sekarang belum ada yang bisa. Selanjutnya di bagian sambutan pengurus, alhamdulillah malam ini juga lumayan sudah mulai urut dan sudah tahu apa yang harus disampaikan, karena di bagian ini adalah ucapan terima kasih, visi misi atau isi, dan permohonan maaf atas segala kekurangan, dan itu semua disampaikan. Tapi sebenarnya kalau sudah mulai dari sambutan ini yang perlu diperhatikan adalah di kata-kata penghormatan. Itu biasanya banyak sekali yang kalang kabut atau ngurak-marik. Alhamdulillah dalu niki mboten. Saya lanjutkan tahlil. Tahlil ini perlu istilahnya benar-benar mengetahui atau nanti bisa dikursus oleh saudara Habib yang lebih tahu. Jadi nanti siapa yang ditunjuk nanti sebaiknya dikursus dulu. Karena di situ banyak sekali saya melihat kadang-kadang ada yang salah, tapi ya karena ini latihan tidak apa-apa, tapi kita ini latihan sudah kalau tidak salah itu ke-27 kali kalau tidak salah malam ini. Mudah-mudahan nantinya akan lebih bagus, karena itu harus mau bertanya kepada orang yang tahu. Intinya itu tahlil itu sakral, Pak. Jadi tidak asal-asalan, betul-betul panjenengan paham. Selanjutnya di bagian mukadimah, alhamdulillah dalu niki nggih pun enten perkembangan daripada tahap-tahap awal. Sing penting wani maju, mbah isine belum dipikirkan. Tapi sudah 2 kali ini saya melihat bagian mukadimah itu sudah ada isinya. Itu alhamdulillah ada suatu peningkatan di dalam kita belajar. Inti terserah apa yang panjenengan sampaikan. Referensi bisa dari luar, bisa dari dalam. Artinya ilmu akmaliyah bisa panjenengan sampaikan, atau panjenengan mengambil dari luar akmaliyah panjenengan bawa ke akmaliyah juga bisa panjenengan sampaikan. Ini bebas. Intine tiang pidato niku bisa dipahami. Ngeten mawon nggih. Dawa akeh nek ora iso dipahami niku nggih biasane jenuh. Sithik tapi nek iso dipahami utawa dawa ning nek iso dipahami niku ketoke dawa niku wektune mboten menjenuhkan. Ngeten nggih. Sing jelas ngeten Bapak Ibu, garis bawah mawon nggih, kula garis bawahi mawon. Panjenengan ampun bosen anggene latihan. Intine ngeten nggih. Ampun bosen-bosen nggone latihan. Tadi sudah disampaikan. Belajar niku wekdalipun awit waktu-waktu ayunan
tumeka mati utawa masuk liang lahat niku tesih enten kewajiban belajar. Dados maksudnya kula ngeten. Panjenengan belajar teng mriki niki ampun galih rugi. Jangan merasa rugi belajar sudah 27 kali kok ya nggur ngene-ngene wae. Niku berarti panjenengan mboten sabar. Niku jenenge wong frustasi, Pak. Nek panjenengan sabar, niku kudune panjenengan niki dalu kados ngeten niki, besok pertemuan yang akan datang lebih bagus lagi. Niku nggih. Saged ditampi mboten niki? Saged nggih. Kula tak cerita mawon. Rumiyin kula nate cerita tentang Ibnu Hajar. Niki cerita tenar. Kula nyebut Ibnu Hajar niku paling tidak panjenengan wis paham ceritane ngono. Ning niki tetep kula critakake teng jenengan. Ibnu Hajar niku belajar bertahun-tahun. Niku napa sing diintuki? Niku namung 3 huruf Bapak Ibu. Lah rupane 3 huruf niku napa? Teng mriku shot, ba, kalih, ro. Nek digandeng diharokati diwaca sobar. Ngeten nggih. Mulane dalu niki intine panjenengan belajar niku kudu sabar. Ora kok belajar ujuk-ujuk terus dadi welok niku, wah niku mboten pati asik niku. Jadi belajar niku yo enek salahe, yo enek benere, yo enek salahe engko dibenerke neh ditambahi, ya ngoten niku belajar niku jenenge. Nek wis gak enek salahe langsung sae, berarti jenengan ngulang mawon mbotenlah belajar. Intine ngeten. Ingkang kula maksud ngeten. Sabar niku mboten kados pengertianipun tiyang umum. Nek pengertiane tiyang umum niku sabar niku ya wis menengahi. Dikapak-kapake menengahi, dindengah-dengah nggih menengahi. Niku sabare wong umum. Ning nak sabare kula lan para panjenengan sedaya persine akmaliyah, sabar niku aktif. Mboten pasif. Contoh ngeten. Ibnu Hajar niku mondok bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, sing diintuki nggur huruf shot, ba, kalih, ro. Lah terus wekdal niku teng hikayat kados-kados pun ajeng frustasi. Balik sangka pondok ning tengahing dalan sumerep watu ketetesan banyu niku deplong. Deplong niku ngerti mboten nggih? Dekok ngeten nggih, dekok. Ngeten. Dekok. Lah teng mriku Ibnu Hajar nggadahi pemikiran iki watu atose kaya ngene wae ketlethukan banyu iso dekok. Kok aku belajar bertahun-tahun gak iso apa-apa nggur entuke shot karo bak karo rok, aku tak balik meneh ning pondok. Intine ngoten. Berarti sabare Ibnu Hajar niki aktif napa pasif Bapak Ibu? Aktif nggih. Lah maksudnya kula ngeten. Senajan panjenengan wis belajar ping 17 nggih, 20 kali, 27 kali malam niki. Nggih tesih kados ngeten niki, jenengan ampun basem. Nek panjenengan rumangsa urung iso kados Ibnu Hajar, panjenengan yo belajar meneh sing tenanan. Ben luwih pinter. Mergane napa sing diarani aktif niku panjenengan boten diam peluk dengkul. Ngatasi kebodohan niku panjenengan kudu gelem belajar sehingga lepas sangka kebodohan. Maksudnya kula ngeten nggih. Niku sabare wong bodho. Allah nek sabar ya wis belajar ya
tetep orsanku ampun mboten ngoten niku. Dadi nek memang panjenengan sabar rumangsa urung iso ya ditingkatke nggone belajar niku maksudnya sabar secara aktif utawa versine akmaliyah. Lah sabare wong pinter niku benten kalih sabare tiyang ingkang bodho. Nek sabare wong sing pinter niku piyambakipun kersa ngemong, kersa bimbing kanggene tiang-tiang ingkang bodho. Niku sabare wong pinter. Ngoten nggih. Nek sabare wong gak duwe niku ya dhek kudu gelem kerja sing semangat ben iso terlepas saka keterjepitan leh ora duwe niku dadi wong kaya ngeten niku sabar jenenge. Lah nek sabare wong kaya pripun? Sabare wong kaya kuwi ya gelem berbagi karo wong-wong sing ora duwe niku jenenge sabar. Sabare wong kaya. Dadi ambak-ambak sabar niku nggih benten-benten bentuke nggih. Melih kula tambahi melih sithik melih. Panjenengan ngaji teng akmaliyah niki pun pinten taun? Enten sing sekawan tahun, enten sing 5 tahun, enten sing 2 bulan, enten sing 3 bulan, enten sing setahun. Benten-benten nggih. Tentunipun pengalamanipun juga enggak sama. Ngeten nggih. Apa mesti sing mlebu dhisik kuwi pengalamane luwih akeh? Dereng tentu Bapak, Ibu. Mergane napa? Nek masalah ilmu mungkin luwih akeh, tapi nek masalah pengalaman spiritual dereng tentu luwih kathah. Dadi sing mangkat keri ya ampun minder, mergane rumangsa ketinggalan niku ampun ngantos. Niku dicontohke nggih. Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi pungkasan. Nabi sing terakhir. Disebut khotamun nabiyin. Tapi kehebatane niku ngungkuli nabi-nabi sing riyin. Jelas nggih? Niku nggih kados kula lan para panjenengan niki belajar di satu tempat meskipun mlebete mboten sareng niku nggih dereng tentu sing keri niku luwih sithik ilmune utawa luwih sithik pengalamane niku dereng tentu. Mergane napa? Paham napa mboten niku bagian anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sing pengalamane akeh ya kudu ngati-ngati. Mergane napa dipun contohaken malaikat Azazil niku disebut Sayyidul Malaikah, mendapat gelar berbagai gelar, ternyata ujung-ujungi nggih menjadi iblis laknatullah. Mergane napa? Pengalaman kala wau ndadosaken piyambakipun ingkar utawa mboten patuh kalih Gusti Allah. Intinipun ngoten niku nggih. Dadi kanggene rencang-rencang kula, saudara-saudara kula ingkang sampun ngalami peristiwa pengalaman-pengalaman rohani, ampun dadosaken panjenengan berubah istilahipun kados dene malaikat Azazil ingkang kula sebat ing ngajeng. Mudah-mudahan kula lan para panjenengan sedaya dipun slametaken dening Gusti Allah saking penyakit takabur. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
and the supervisor from the evaluation and guidance that has been given. Hopefully, it can be a motivation for all of you to be even better in the future. Nashkuru syukran kathiran ila fadilatil kiram ayyakuna ladaina dafi linakuna afdal. Demikianlah tanggapan dan evaluasi dari Bapak Pembina. Semoga dapat menjadi motivasi untuk kita supaya lebih baik ke depannya. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. For the final event, namely the closing prayer, which will be led by Mr. Lasiono, we invite to him at the time and place. والبرنامج الآخر الدعاء الذي سيقوده شيخنا لاسيونو عليه فليتفضل مشكورا. Untuk acara yang ke-9 yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lasiono. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bini sepuh, sesepuh, solihin, solihah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sumangga wonten ing dalu ingkang penuh rahmat menika kita tansah ngucapaken syukur alhamdulillah. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita sedaya nggih menika keberkahan lan kita saged dituntun wonten dalan ingkang leres supados selamat wonten ing donya tuwin benjang wonten ing akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yafi ni'ama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tungsina biha jami'in ahwali wal fat wa taqdilana biha jami'il kajat wa tudhhiruna biha jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal khayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma tamilna bil imani wal tamilna bil islami wa tamilna bil tauhidi wa tamilna bil ma'rifah wa tamilna bil etiqad wa tamilna bil istiqomah. Masya Allah kana wa malam ya syawun ya khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi safi bismillahi kafi bismillahi ma'afi bismillahi ladzi la yanduru ma'asmi syai'ul fil ardi sama'i wa wasami'ul alim. Bismillahi ya fatahu ya razzaqu ya wahabu ya rahmanu ya rahimu ya ghaniyu ya mukniyu akfini bihalalika ngan haramika wa bi ta'atika ngan maksiatik pasibak. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa taubatan qoblal mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nasata minan nari wal afang indal kisab. Rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Lasiono who led the prayer. By reciting this prayer, our event this evening ended, and the entire series of event this evening end. Let us close this Kitabah program with the reading of Hamdalah. Nashkuru syukran kathiran ila Shaykhina Lasiono. وبذلك انتهت سلسلة البرنامج بأكملها هذا الليل. حيا نختتم برامجنا بقراءة الحمدلله جماعة. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lasiono. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara khitbah pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara khitbah ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I, as the host of the event, apologize profusely for any shortcomings. نستعفيكم حق الاستعفاف لو وجدتم منا خطأت وغلطت في توجيه البرامج. Saya selaku pembawa acara atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.